sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Setelah apa yang ia lakukan selama ini untuk negeri, bangsa dan tanah air. Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer, dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok beramai-ramai. Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi dengan tegak hati menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Mei 98. Sungguh, itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji. Tak hanya sampai di situ, dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah. Prabowo pun ditamatkan karirnya pada 25 Mei 1998. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya, dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya, dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri, Titik Soeharto tahu saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah, tapi tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu. Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer, Mbak Titik tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan, harus rela melepas laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri padang pasir sana, putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah. Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Bagi Pangeran Abdullah, a friend in need is a friend indeed, teman sejati ketika kesulitan. Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Dengan langkah berat, pada bulan September 98, ia terbang ke Amman, Yordania. Di Jordania, Prabowo diperlakukan sangat spesial karena temannya Pangeran Abdullah merupakan putra mahkota dari Raja Yordania. Namun Prabowo menolak untuk dispesialkan. Ia memilih diperlakukan biasa saja, hidup sederhana dan bepergian dengan taksi. Di negara Jordania, Prabowo mulai membangun lagi dirinya yang sudah jatuh ke titik terdalam. Hal-hal berat yang telah menimpanya perlahan ia lupakan. Prabowo di Amman belajar bisnis, belajar bahasa Arab, dan dihargai oleh pangeran-pangeran Arab. Pangeran Abdullah begitu senang terhadap Prabowo, sehingga Prabowo mendapat tawaran status kewarganegaraan. Tak hanya itu, Prabowo juga ditawarkan jabatan menjadi penasehat militer Yordania. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia dan tidak akan pernah berubah. Prabowo juga membangun bisnis bersama adiknya yang telah lama menggeluti dunia bisnis, Hashim Joyo Hadikusumo. Berkali-kali Prabowo ingin kembali ke Indonesia, namun beberapa temannya melarang karena rentetan fitnah masih berseliweran. Semua diarahkan ke Prabowo. Perlahan tapi pasti, Prabowo yang sudah jatuh ke tingkat terbawah perlahan bangkit dan kembali ke tanah air yang sangat dicintainya. Walau pernah terjatuh, Prabowo terus bangkit untuk terus berjuang bagi bangsanya. Walau pernah difitnah, disingkirkan, disudutkan, tetapi semangat patriot bagi bangsanya tak pernah pudar. Seakan melupakan penderitaan yang telah dialaminya, ia terus berjuang untuk bangsanya. Ia tidak pernah dendam, marah, dan sakit hati terhadap pihak-pihak yang selama ini memfitnah dan memusuhinya. Secara pribadi, Prabowo sudah kaya raya, punya usaha di mana-mana, punya sahabat dan teman para raja, capek-capek mau jadi presiden Indonesia. Bayangkan, usaha Prabowo untuk jadi presiden. Dia terpaksa berhadapan dengan semua musuhnya yang bersatu melawan dia. Namun ia tidak peduli dan tetap maju. Walaupun 1000 kali dihadang, difitnah, dihina, diolok-olok, tidak peduli, dia tetap maju terus. Ketika ditanya kenapa Prabowo ngotot ingin jadi presiden, jawabnya tegas. Ia mau mewujudkan Indonesia Raya. Otak dan hatinya panas melihat Republik Indonesia tersia-siakan. Konteks mewujudkan Indonesia Raya itu benar-benar menakutkan bagi musuh-musuh negara ini. Karena semua orang tahu karakter Prabowo itu keras. Satu kata dan perbuatan, konsekuen, tekad baja, tidak bisa disetir. Jiwa patriotnya untuk NKRI sangat total. Kini ia kembali maju menjadi calon presiden. Orang-orang kembali bertanya, jika Prabowo jadi presiden, siapa ibu negaranya? Secara tegas jawabannya,
Titik Soeharto. Tanda-tanda cinta sejati Prabowo dan Titik itu nyata. Dari mata Titik Soeharto, cinta untuk Prabowo itu masih ada. Begitu pula di mata Prabowo. Hal itu sesuatu yang tak bisa dibohongi. Cinta sejati mereka tak pernah terpisah karena jarak, tak pernah berubah karena waktu, dan tak akan hilang hanya karena ujian. Mbak Titik adalah cinta pertama, cinta terakhir, sekaligus cinta sejati Prabowo. Itulah sepenggal kisah air mata Titik Soeharto. Kisah ini adalah bukti dari kisah cinta sejati dan pengorbanan Titik bersama Prabowo. Mereka adalah contoh dari pasangan yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Mereka juga adalah inspirasi bagi banyak orang yang mengalami masalah dalam hubungan percintaan. Mereka menunjukkan bahwa cinta tidak harus selalu bersama, tetapi bisa juga berjalan berdampingan. Dikutip dari berbagai sumber. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, silahkan tambahkan di komentar. You can say that it's I think younger generation, but we've served on the average 28 years, so we're not that young, you know. Prabowo paints himself